Bab 40 Jari tidak lupa sepenuhnya. Sebelum Liana sempat bertanya, MC di panggung sudah menyebut nama Edwin Loh. Edwin menggenggam tangan Liana sebentar, lalu melangkah ke panggung. Setelah sambutan singkat tentang kinerja tahunan, akuisisi, dan generasi muda Loh Group, ia berhenti. Malam ini, saya juga ingin memperkenalkan seseorang yang selama beberapa bulan terakhir membantu saya dalam beberapa pekerjaan penting, katanya. Bu Liana Liem, Special Advisor untuk proyek internasional dan komunikasi strategis kami. Sorot lampu bergerak ke arah Liana. Bisik-bisik naik dalam gelombang kecil. Special Advisor, bukan sekretaris, bukan pendamping biasa, bukan tamu yang bisa diabaikan. Liana menarik napas, lalu berdiri tegak. Ia menunduk sedikit kepada para tamu, tidak berlebihan, tidak takut. Dari meja keluarga, Oma Loh tersenyum bangga. Kevin bertepuk tangan paling awal. Isa yang duduk di sampingnya mengikuti dengan tenang, wajahnya bercahaya di balik kerudung satin warna hijau zamrud. Di meja Loh, Linda Loh tidak bertepuk tangan. Gelas di tangannya berhenti di udara. Vince Loh mencondongkan tubuh kepada Robert Loh, membisikkan sesuatu. Robert hanya menatap panggung dengan wajah datar. Patrick Gow, dari meja mitra strategis, menatap Liana terlalu lama. Liana merasakan tatapan itu, tetapi ia memilih menatap Edwin. Setelah sambutan, lampu panggung berubah lebih lembut. MC mengumumkan persembahan khusus dari Edwin Loh. Di tengah panggung, grand piano hitam sudah disiapkan. Liana semula mengira Edwin akan memainkan satu lagu pendek seperti acara amal biasa. Namun saat Edwin turun dari panggung dan berjalan menghampirinya, dada Liana langsung berdebar. Edwin, bisiknya, jangan bilang. Kamu pernah bilang dulu belajar piano sampai kelas 8, lalu berhenti karena hidup menjadi terlalu penuh. Itu 30 tahun lalu. Jari tidak lupa sepenuhnya. Kamu gila. Sedikit. Edwin mengulurkan tangan. Tidak memaksa. Hanya menunggu. Ruang ballroom terasa terlalu besar. Ratusan pasang mata menoleh. Liana bisa menolak, dan Edwin akan membiarkan. Ia tahu itu. Justru karena tahu, ia menatap tangan Edwin, lalu meletakkan tangannya di sana. Tepuk tangan terdengar ketika mereka duduk bersebelahan di depan piano. Kalau aku salah nada, bisik Liana. Aku ikut salah. Itu tidak membantu. Itu berarti kita salah bersama. Liana ingin tertawa, tetapi ujung matanya panas. Edwin membuka partitur. Judulnya Harmoni Dua Hati, aransemen Indonesia dari melodi lama yang lembut, dengan garis nada seperti dua suara yang saling mencari lalu bertemu. Nada pertama keluar dari jari Edwin, rendah dan tenang. Liana masuk pada birama berikutnya. Awalnya jari-jarinya kaku. Ia terlalu sadar pada usia, perutnya, mata orang-orang, dan fakta bahwa dulu ia pernah meninggalkan hampir semua hal yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. Tetapi Edwin tidak mempercepat. Ia memberi ruang, menahan ritme agar Liana bisa bernapas. Pada bagian kedua, tangan Liana mulai menemukan jalan. Nada tinggi mengalir dari sisi kanan piano, bersih, jernih, seperti air yang lama tertutup batu lalu akhirnya bergerak lagi. Edwin mengisi bagian rendah. Mereka tidak saling menutupi. Tidak ada yang memimpin dengan kasar. Dua pasang tangan bergerak, kadang bersilangan, kadang memberi jeda, kadang menjawab. Ballroom perlahan menjadi sunyi. Liana tidak melihat tamu lagi. Ia hanya melihat tuts hitam putih, tangan Edwin di dekat tangannya, dan pantulan lampu di permukaan piano. Di akhir lagu, Edwin menahan nada terakhir sedikit lebih lama. Liana menutupnya dengan akor lembut. Sunyi 1 detik. Lalu tepuk tangan meledak. Oma Loh berdiri lebih dulu. Kevin ikut berdiri, bersiul pelan sebelum sadar acara ini terlalu formal. Isa tersenyum dan bertepuk tangan dengan anggun. Beberapa direktur senior saling bertukar pandang, jelas terkejut bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap pendatang baru, ternyata memiliki kelas yang tidak bisa dibuat-buat. Di meja Loh, wajah Linda menjadi kaku.
Tidak kusangka dia bisa main, gumam Vince. Linda meletakkan gelasnya dengan bunyi terlalu keras. Orang bisa belajar untuk tampil. Robert tidak menanggapi, tetapi matanya menyempit. Setelah pertunjukan, suasana berubah. Orang-orang yang semula mendekati Liana dengan rasa ingin tahu kini menyapanya dengan kehati-hatian baru. Mereka bertanya tentang proyek internasional, memuji permainannya, bahkan beberapa istri direktur menanyakan guru piano lamanya. Liana menjawab secukupnya. Ia tidak berpura-pura menjadi lebih muda. Justru ketenangannya membuat orang berhenti meremehkan. Lalu Linda datang. Gaun merah marunnya menyala di antara para tamu. Di belakangnya ada dua perempuan keluarga Lo yang membawa senyum tipis, jenis senyum yang dibuat untuk menyaksikan orang lain jatuh. Bu Liana, sapa Linda manis. Permainan tadi menarik sekali. Tidak heran Edwin begitu memperhatikan Anda. Liana menatapnya tenang. Terima kasih. Tapi di keluarga Lo, bakat saja tidak cukup. Linda mengambil 2 gelas wine dari nampan pelayan. Di keluarga Lo, istri harus bisa minum. Beberapa tamu di sekitar langsung menoleh. Kata istri itu dilempar seperti pisau yang dibungkus pita. Edwin yang sedang berbicara dengan seorang komisaris langsung berhenti. Kevin berdiri setengah langkah dari kursinya. Arman, di sisi ballroom, menoleh tajam. Liana tidak bergerak. Ia melihat gelas wine di tangan Linda, lalu melihat wajah perempuan itu. Dalam tubuhnya, mual kecil muncul, bukan karena takut, tetapi karena bau alkohol yang terlalu dekat. Ia menyentuh clutch, merasakan ponsel putih di dalamnya. Sebelum Edwin sempat datang, Liana tersenyum. Kalau begitu, saya beruntung karena saya belum pernah diajari bahwa harga seorang istri diukur dari berapa banyak alkohol yang bisa ia telan. Wajah Linda berubah tipis. Beberapa tamu menahan napas. Liana mengambil cangkir teh hangat dari meja minuman non-alkohol. Saya akan minum ini. Untuk kesehatan, untuk malam yang baik, dan untuk semua keluarga yang cukup dewasa menghormati batas tubuh orang lain. Anda menolak tos saya? Tanya Linda. Saya menerima niat baiknya, kalau memang ada niat baik. Liana mengangkat cangkir teh. Silakan, Ci Linda. Sebutannya sopan, tetapi tidak tunduk. Linda terjebak. Kalau ia memaksa, ia terlihat kasar. Kalau mundur, ia kalah. Maka ia tertawa, mengangkat gelas wine, dan meminumnya sendiri. Tentu, saya hanya bercanda. Saya juga. Liana menyeruput teh. Tepuk tangan kecil terdengar dari meja Oma Loh. Bukan tepuk tangan besar, hanya Oma yang mengetuk jari di pinggir meja, tetapi cukup untuk membuat beberapa tamu tersenyum. Linda tidak berhenti di satu gelas. Mungkin karena marah, mungkin karena merasa harus membuktikan kalimatnya sendiri, ia menerima gelas kedua saat Robert mencoba menahannya. Liana tetap dengan teh. Ketika Linda melempar komentar tentang perempuan yang baru masuk keluarga besar, Liana menjawab dengan cerita singkat tentang etika menjamu tamu. Ketika Linda menyindir usia, Liana tersenyum dan berkata, usia membuat saya tahu kapan harus berhenti. Kalimat itu membuat beberapa istri direktur tertawa tertahan. Gelas ketiga membuat suara Linda mulai naik. Kalian semua cepat sekali lupa, katanya, menghadap meja keluarga. Loh Group dulu berdiri karena keluarga, bukan karena perempuan dari luar. Oma Loh akhirnya menaruh sendoknya. Linda, cukup. Linda menoleh, wajahnya merah. Oma selalu membela orang yang membuat Edwin lupa keluarganya sendiri. Suasana langsung membeku. Edwin sudah berada di sisi Liana. Namun Liana menyentuh lengan Edwin sebentar, meminta ia tidak mengambil alih. Keluarga yang kuat tidak perlu takut pada seorang perempuan yang membawa teh, kata Liana. Kevin tidak berhasil menahan senyum. Isa menunduk sedikit, tetapi matanya jelas bercahaya. Linda ingin membalas, tetapi lidahnya tersandung. Gelas di tangannya miring, wine merah tumpah ke taplak putih. Para pelayan bergerak cepat. Robert berdiri dengan wajah gelap, menarik siku Linda. Kita pulang sebentar, katanya rendah.
Aku belum selesai. Justru karena itu. Vince membantu menutup situasi dengan senyum kaku. Tetapi semua orang sudah melihat. Linda datang untuk mempermalukan Liana, lalu pergi dengan langkah tidak stabil dan noda wine di taplak meja. Ketika perhatian mulai kembali ke panggung, Isa dipersilakan memberi ucapan singkat sebagai tamu kehormatan dari Al-Rashid Foundation. Ia berdiri dengan anggun. Terima kasih kepada Law Group atas ruang yang diberikan malam ini, katanya dalam bahasa Indonesia yang jernih. Keluarga yang kuat bukan hanya keluarga yang menjaga darahnya, tetapi juga yang menjaga amanah, kasih, dan anak-anak yang dipercayakan Tuhan ke dalam hidup mereka. Kevin menatapnya. Kalimat itu sederhana, tetapi di ballroom yang sedang penuh isu darah, adopsi, dan hak waris, maknanya terasa jauh lebih dalam. Tepuk tangan kembali memenuhi ruangan. Beberapa tamu Arab dan Indonesia yang mengenal keluarga Al-Rashid mengangguk hormat. Vince terlihat semakin tidak nyaman. Robert menatap Kevin, lalu Isa, seolah baru sadar bahwa menyerang Kevin berarti menyentuh jaringan yang jauh lebih luas daripada yang ia perkirakan. Di sisi lain ballroom, Hui Intan berdiri di dekat meja registrasi dengan tablet di tangan. Ia terlihat sibuk memeriksa daftar tamu, tetapi ibu jarinya bergerak di ponsel kedua di balik map. Arman melihat sekilas. Hui cepat memasukkan ponsel itu ke tas kecilnya. Belum cukup bukti, pikir Arman. Tapi cukup untuk dicatat. Menjelang akhir acara, Patrick Gow mendekati Liana saat Edwin sedang berbicara dengan salah satu komisaris senior. Ia membawa segelas air mineral, bukan wine. Permainan piano Anda indah, Bu Liana. Terima kasih, Pak Patrick. Ada sesuatu pada cara Anda menekan nada terakhir. Patrick tersenyum tipis. Seperti orang yang pernah diajari musik dengan disiplin keluarga lama. Liana tidak menyukai pilihan katanya. Saya hanya pernah belajar saat muda. Tentu, tatapan Patrick turun sebentar ke wajahnya, berhenti pada garis rahang dan matanya. Kadang masa muda meninggalkan jejak yang sangat panjang. Edwin datang sebelum Liana menjawab. Patrick. Edwin. Patrick tersenyum sopan. Saya hanya memuji Bu Liana. Malam ini, Law Group memberi banyak kejutan. Kami masih punya banyak kejutan, kalau diperlukan. Patrick tertawa kecil. Saya tidak meragukan itu. Ia mundur dengan sopan, tetapi tatapannya masih sempat menahan Liana sepersekian detik lebih lama. Liana menekan clutch di tangannya. Di dalamnya, ponsel putih terasa hangat. Kali ini ia tidak menekan tombol. Ia tidak ingin Edwin panik di tengah ballroom. Namun Edwin tetap melihat. Dia mengatakan sesuatu. Tidak langsung, Liana menatap Patrick yang berjalan ke arah pintu samping. Tapi dia seperti mengenal wajahku. Wajah Edwin mengeras. Di koridor luar ballroom, Patrick menyerahkan gelasnya kepada sekretaris laki-laki yang sejak tadi menunggu. Cari tahu satu orang, katanya rendah. Siapa, Pak? Patrick menoleh ke ballroom yang masih penuh cahaya. Di dalam sana, Liana berdiri di samping Edwin, terlihat tenang, tetapi bagi Patrick wajah itu seperti foto lama yang tiba-tiba hidup kembali. Liana Liem, katanya, dan semua yang tersisa dari peristiwa 30 tahun lalu. Bersambung.